Tapi waktu itu pendarahan dok di otaknya. Ya, di samping otak sih intinya. Antara tengkorak sama otak ada darah yang bisa neken sewaktu-waktu makin lama makin banyak. Oh, tapi itu nggak bisa membahayakan otak kalau Bisa kalau kita diemin. Kalau diemin. Oh, tapi ini masuk beruntung lah ya Ronald ini. Oh iya sangat. Kalau ngomongin dari filosofi Jawa mah masih untung semua. Saya curiga dia sebenarnya ada manusia ini sedikit Superman ya. Iya Superman kayak dok. Saya bilang teman-teman, lu kok udah bisa jalan sih? Sejujurnya 6 meter jatuh tuh Superman. Iya makanya. Soalnya pernah kita dapat juga 6 meter sampai lumpuh ada, yang udah dioperasi nggak selamat juga ada, saking sarafnya udah saking kejepitnya. Jadi sebenarnya beneran untung, soalnya ada untung nyimpang dikit ya, temen gue cuma jatuh di kamar mandi. Aduh gitu. Itu kena apa, spinal ya? Spinal cord. Lumpuh karang dari bawah itu. Bukan hanya lumpuh, ngomong nggak bisa, dia benar-benar cuma mayat hidup aja di ranjang. Oke, halo teman-teman, welcome to Bright Space. Hari ini kita kebetulan melanjutkan dari episode yang pertama itu. Kebetulan ini kan ada Dr. Dira dan ada teman kita, ada nama saya Ronald dan ada istrinya Yulia. Oke, kalau Dr. Dira kita sebelumnya udah kenal nih. Tadi kan udah teman-teman tahu nih Dr. Dira ya. Kita udah ngomong di sesi pertama lah ya. Nah, ini kebetulan kita mengundang sekaligus kebetulan ada ini siapa ini dok? Nah ini ya intinya kedua pasien saya yang pokoknya selalu hubungin saya pada Bapak. Oh jadi ini Hopeng atau pasien nih? Pasien. Dari pasien jadi Hopeng. Oke. Nah kebetulan di sini tuh Ronald ini adalah teman sejawatnya gue dulu. Waktu itu dia juga fotografer juga. Nanti biarin Ronald perkenalkan dirinya sendiri ya. Dan gimana ceritanya bisa kenal sama Dr. Dira? Ntar coba kita telusurin nih gimana nih. Boleh Nal, coba ceritain siapa sih Nal? Atau lu mau ngapain di sini Nal? Gue sebenarnya diajak sih Pak. Ikut aja Pak, mau ngapain aja. Ikut aja ya. Iya, Pak. Ikut aja ya. Nah kebetulan Ronald nih pasiennya Dr. Dira dan teman gua. Dan gua pun kan kenal Dr. Dira nih. Ya. Nah jadi akhirnya gua ajak nih, gua ceritain pengalaman lu Nal. Coba boleh ceritain dulu dong background lu itu, lu ngapain aja sih Nal? Jadi gue sih sebenarnya fotografer, full fotografer ya. Ya udah daily fotografer. Dan kenapa gue bisa kenal Dr. Dira gitu? Gue kenal karena gue pasiennya. Jadi gue ada sempat ngalamin sedikit kecelakaan lah. Sedikit apa banyak? Ya gede lah ininya. Dan ya sedikit gimana ya dok ya? Dan kebetulan dokternya itu Dr. Dira. Dan kebetulan lagi ternyata lu kenal juga. Dan kita tetangga juga ternyata Pak. Iya. Ternyata dunia itu kecil ya. Kecil ya. Cuma lingkungan gitu doang ya. Iya gitu muter-muter lah gitu juga. Iya sama aja gitu ya. Iya. Nah Ronald ini fotografer dari berapa lama Nal? Wah gua mulainya mungkin dari 2017-2018 kali. Udah lama sih. 2018 ya, Iya. 2017 ya. Nah itu tapi lu sendiri tuh kecelakaan nih, maksudnya kecelakaan apa? Boleh ceritain mungkin teman-teman ada yang Jadi nggak tahu nih. kecelakaan gue sih kecelakaan dalam kerja sih sebenarnya. Jadi Fotografi? makanya orang nggak nyangka kan fotografer bisa kecelakaan pakai gimana sih? Iya, paling cuma patah tulang paling jelek gitu ya. Apalah, Nah, ini seleo apa? apa. Nah ini kebetulan entah kenapa itu lagi hari sial atau hari apa gitu. Gue lagi moto di suatu gedung di Senayan. Entah kenapa gue lagi moto itu tiba-tiba jatuh. Jatuhnya juga gue nggak tahu. Jadi gue bener-bener nggak tahu tuh jatuhnya kenapa atau gimana ya. Intinya gue jatuh mungkin dari ketinggian 5 atau 6 meter gitu. Habis itu gue nggak ingat apa-apa kan. Nggak ingat apa-apa. Ya udah, istri gue yang handle apa segala. Gue nggak tahu apa-apa pokoknya deh. Nanti kalau untuk prosesnya dia lebih tahu sih. Nah, oke. Jadi lu fotografer ternyata punya resiko juga tuh ya. Nah, itu juga risiko yang nggak terduga sih menurut saya. Gua pun nggak pernah. Iya, nggak pernah kepikiran akan terjadi seperti itu. Jatuh dari ketinggian 5 meter, which is itu nggak di gedung, bukannya di alam kan ya? Iya. Di gedung tuh bisa jatuh juga gitu kan. Nah, itu tapi lu ngeblank hitam tuh, lu nggak jelas kenapa? Nggak tahu kenapa. Sadar-sadar ketemu di rumah sakit. Ketemu Yulia. Iya, ketemu Yulia. Nanya dong, lu ngapain di sini gitu? Ngapain di sini? Betul, pertanyaannya jelas kayak gitu.
lo ngapain di sini? Nggak tahu memang. Pulang yuk gitu. Oh dia mau sempet pulang? Iya, pulang Soalnya yuk. gue nggak ngerasain sakit apa. Apa ya? Kayaknya tuh, no, kamu sakit. Jadi obatan sakitnya udah masuk. Udah masuk. Cuman ya. mungkin kayaknya sakitnya udah kayak full, udah kayak sampai nggak kerasa lagi. Karena once while dia bilang, mau obat tahan sakit dong gitu. Oh tapi Terus tapi suster atau apa itu dia bilang udah maksimal masuknya. Jadi udah nggak bisa lagi gitu. Oh tapi lu diceritain dia, lu nih kecelakaan jatuh, udah cerita tuh? Akhirnya gue bilang, maksudnya ya nggak bisa lah, kamu kecelakaan jadi masih harus diperiksa. Waktu itu yang kontak dia itu tim jadi itu ya? jadi waktu dia kerja itu kebetulan timnya itu semua gue nggak kenal. Ya yang paling atasnya gue kenal, tapi maksudnya pas waktu kejadian itu nggak tahu gimana ya, bukan dia yang ngontak aku. Nah mereka semua kan nggak tahu nomor gue. Jadi ngontak gue tuh dari IG. DM IG. Gue feelingnya biasa kalau dia kerja kan gue tau dia belum mulai nih. Gue biasa WhatsApp tuh langsung bales karena kan dia ada notif kan di jamnya. Dan gue bingung kenapa nggak direspon. Tiba-tiba kelihatan kan muncul notif DM mau ngabarin Pak Ronald gini-gini. Dok dong. Terus mikir namanya fotografer tuh jatuh apa sih gitu, kecelakaan apa sih. Jadi yang ada di otak pertama kali ini stroke terus jatuh. Atau enggak serangan jantung terus jatuh gitu kan. Which is ya sama paniknya sih, ya udah panik apa segala macam. Ya udah tanya dong langsung kemana. Ke Geraha Kedoya, pertimbangannya dekat rumah. Puji Tuhan ketemunya sama Dokter Dira. Dan benar-benar pas waktu sampai di Geraha Kedoya kan waktu itu kita ketemu ya dok yang nggak lama. Terus nggak tahu kenapa nih ketemu Dokter Dira aku langsung yang calm down gitu loh, tenang. Waktu itu aku sama anakku kan, dari yang nangis ya dok, dari nangis sampai kayak oke, mulai calm dijelasin, terus ternyata dokter dia bilang masih bisa tunggu operasi kepalanya sekalian dicek yang lain. Jadi waktu itu dicek tuh patah ternyata bahu patah, ini patah, jadi sambil bisa operasinya sekalian. Jadi nggak bolak-balik anestesi. Nah itu menariknya. Ketika lu ngeliat Dokter Dira, lu merasa ini udah tepat nih gitu ya. Bener, kayak doa terjawab. Terjawab ya. Kenapa dokternya mukanya pakai apa nih dok? Pakai susuk apa? Dokternya mukanya tenang ya. Nggak ada muka panik gitu. Nggak ada. Satu mukanya tenang. Kedua kok cara ngomongnya enak. Terus ternyata kayaknya lulusan apa dok? Ilmu komunikasi ya? Iya, sarjana komunikasi. Nah, sih sampai ku cari loh. Sampai gue cari tahu loh. Gue baru tahu nih. Dan gue sampai berpikir, alangkah baiknya semua dokter profesi ya, keprofesian harus mengambil sarjana komunikasi. Jadi enak gitu ngomongnya. Gue penasaran nih, dokter ngambil komunikasi itu sebelum jadi dokter atau sesudah jadi dokter? Selagi jadi dokter. Nah, kebetulan aja kan memang kita kan di Indonesia ada yang namanya Universitas Terbuka. Jadi daripada sambil 8 tahun 7 tahun lah kita ngambil dokter umum ya sambil nyoba ngambil yang lain, ya udah iseng aja. Wah emang gila belajar nih kayak dia. doyan. Bener belajar kayak dia. Gue butuh deh komunikasi deh gitu ya kan. Coba bayangin isengnya ngambil itu loh. Komunikasi. Tapi untungnya kenapa mau ambil? Nah ini gue ngisi apa? Silakan. Kenapa akhirnya milih komunikasi? Kan Universitas Terbuka itu kan ada yang lain ya fakultasnya. Kenapa komunikasi dok? Karena jujur saya sebenarnya ada introvert sih. Sebenarnya kayak kita, Mike, kalau kita bikin kayak gini kan nggak susah ngomong. Iya. Di komunikasi itu diajarin nggak semuanya. Iya paling nggak dikasih tahu ya gimana kunci-kuncinya, cara ngedengarnya. Pokoknya intinya active listening, empatinya ada sih yang modul-modulnya dijelasin. Emang ada. Tapi menarik sih ya. Sebenarnya kan emang rata-rata kalau kita ketemu dokter, ada beberapa tuh yang memang maksudnya baik, tapi kita nggak nyampe ke kita. Nah tapi mungkin perlu juga tuh dari encourage tuh ya, ilmu komunikasi memang penting. Paling penting kan ilmu komunikasi ya, di mana-mana ya. Ketika salah kan komunikasi. kayak dokter-dokter yang udah ada umur kan, kalau kita konsultasi, kayaknya bukannya tenang, makin bubuk. Iya, makin kayak, waduh makin panik nih gue nih. Iya, gitu kan. Karena ngomongnya tegas, padat, dan berisi, tapi nggak bikin tenang, malah panik gitu. Iya. Nah, gue langsung mau nanya ke dokter Dira, dok, itu waktu itu Dok Ronald emang kondisinya gimana dok? Kata dia bilang kecil dok, emang iya kecil katanya, kecelakaan kecil, emang benar dok? Masih inget nggak nih dok? Kasusnya udah hampir setahun. Iya, secara pasirnya banyak banget. Pasirnya banyak kan soalnya. Tapi intinya sih ada perdarahan otak di samping otak yang memang kita harus angkat.
Tapi untungnya kan kesadarannya masih bagus lumayan. Oh, kesadaran masih bagus. Ya, Jadi dan level-level nilainya labnya juga masih oke, tensi juga bagus, stabil. Ya udah, saya kan juga mikir kalau yang model gini kayaknya masih bisa nih kita sambil cek yang lain biar moga-moga bisa operasinya barengan. Daripada aku udah beresin ini, anestesi Habis itu, lagi ya. besoknya mungkin operasi lagi beresin yang satu lagi tulang apa yang lain. Nah, kita juga kan semua pertimbangan juga ngelihat pas lagi hari H atau pas pasiennya gimana. Tapi kalau kondisinya jelek banget, gimana dia nggak sadar, terus bener-bener nafas susah atau apa, nah itu baru kita mau kejar ini kita angkat cepetan, baru yang lain belakangan. Tetap pertimbangannya tergantung Iya. pas lagi ketemu pasiennya sih paling penting. Jadi pemeriksaan klinis itu penting lah intinya. Di tahap awal klinis dulu tuh. Iya. Dari yang pertama adalah sadar nggak nih pasiennya gitu ya. Kalau sadar bisa kita lakukan. Iya, ada gangguan neurologis yang beratnya. Oh enggak, ini enggak lumpuh banget misalnya. Oh ya masih oke. Tapi waktu itu pendarahan dok di otaknya. Ya, di samping otak sih ya, intinya. Antara tengkorak sama otak ada darah yang bisa neken sewaktu-waktu makin lama makin banyak. Oh, tapi itu nggak bisa membahayakan otak kalau Bisa kalau kita diemin. Kalau diemin. Oh, tapi ini masuk beruntung lah ya Ronald ini. Oh iya sangat. Kalau ngomongin dari filosofi Jawa mah masih untung semua. Saya curiganya dia sebenarnya ada manusia ini apa? Sedikit Superman ya. Iya Superman kayak dok. Saya bilang teman-teman, lu kok udah bisa jalan sih? Sejujurnya 6 meter jatuh tuh Superman. Iya Superman, makanya. Soalnya pernah kita dapat juga 6 meter sampai lumpuh ada, yang udah dioperasi nggak selamat juga ada, saking sarafnya udah saking kejepitnya. Jadi sebenarnya beneran Untung soalnya ada untung. nyimpang dikit ya, teman gue cuma jatuh di kamar mandi. Aduh itu. Itu kena apa, spinal ya? Spinal cord. Lumpuh karang dari bawah itu. Bukan hanya lumpuh, ngomong nggak bisa, dia benar-benar cuma mayat hidup aja di ranjang. Dia sedih banget. Vegetatif Sedih ya, banget. Dok, ya? Vegetatif itu Yes. jadi tuh nih. Iya. Oke. Nah, jadi terus akhirnya yang menariknya itu gini dok. Jadi kan emang pas saya kan tahu dari teman saya lah. Rame tuh di kolam fotografer. Si Rona kecelakaan segala macam gitu kan. Terus teman saya si Max Willy kontak, Rona kecelakaan Mike gitu kan ya. Bareng lah saya ke sana. Nah, pas ngobrol, saya belum kenal Yulia, ngobrol gitu. Dibilang dokter pakai dokter siapa? Operasi apa? Saya tanya dulu di awal dong. Emang operasi apa? Bedah kepala, bedah otak gitu kan ya. Oh, sama dokter siapa? Saya tanya dulu kan. Dokter Dira. Nah, langsung saya connect. Oh, dokter Dira tuh dokternya mama saya. Nah, dari situ akhirnya saya ngobrol gitu kan ya. Nah, Yulia tuh ceritain kan prosesnya sama Yulia semua nih. Ronald kan nggak sadar nih ya, masih kayak setengah sadar lah. Sadar pun pasti sama gua. Bener. Iya, benar. Harus. Dia nggak mau pusing. Dia nggak mau pusing. Orang lagi gitu suruh pusing. Iya, Iya, dia orang udah pusing. Biar pusing gitu. Aduh. Nah, Yulia cerita nih, dokternya ini banget, bantu kita banget. Nah, itu tuh di poin situ saya mulai tertarik nanya lagi. Saya bilang, dokter Dira memang membantu waktu pas mama saya pun dia sangat membantu gitu kan. Tipikalnya yang caring gitu, bahkan lepasin perban dari kepala mama saya aja tuh dia sendiri yang lepasin gitu loh, bukan suster. Dia ngeliatin, oh udah aman nih tante, udah aman gitu kan. Itu udah menenangkan beribu-ribu kayak yang kita awal mulai kayak nemenin orang sakit jadi kayak tenang gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia mengeluarkan hal yang sama gitu kan. Nah tapi bedanya adalah dia bilang dari lu pakai asuransi kan ya? Yes. Nah waktu itu dia cerita pakai asuransi. Dari asuransi pun dokter juga membantu banget gitu loh. Waktu pas mama kan, kebetulan mama kan pakai pribadi. Dibantulah sama gereja segala macam gitu kan ya. Begitu pakai pribadi. Nah cuman kebetulan nih waktu pas ini pakai asuransi dan dokter tuh sangat pro dan bantu banget pasien yang pakai asuransi. Ya kan ya? Bener nggak? Betul. Nah itu kenapa nih dok? Dokter nih ceritanya agent juga atau gimana? Kan ngerti banget kayak prosedurnya itu kan, celah-celah ngerti tuh kayak bantu nasabah gimana dok? Sebenarnya nggak agent juga. Sebenarnya kan karena istri juga ngomong, kamu, aku perlu asuransi sama anak-anak, urus. Oh, ya dari udah siap. situ. Ibu negara ya yang Ibu ngomong ya. negara. Oh, jadi dari situ. Ya, dan memang benar, memang penting. Begitu udah ada, baru kebayang. Saya sempat pakai juga asuransinya pas zaman COVID, karena oh iya kebayar semua. Nah, seiring perjalanan awal-awal mungkin saya juga sama. Saya mulai berdasarkan praktek sebenarnya 2017. Setahun pertama memang membingungkan, ngadepin asuransi gini apa segala macam. Tapi setelah setahun itu saya belajar, asuransi kalau kita baca baik-baik semua yang tertulis di situ, kita bisa tahu bahwa itu memang ada yang memang hak kita, ada juga yang memang kewajiban kita yang memang harus
dilakukan atau memang ada yang juga yang bukan hak kita. Iya. Nah, dari situ saya justru lebih ke menerangkan ke pasien, nih loh, kamu juga punya hak ini loh. Jadi kita bisa ini. Yang kadang-kadang orang tuh nggak tahu. Iya. Kalau agentnya kebetulan baik dan memang bersahabat dan memang juga ngerti, mereka juga bisa bantu. Iya. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi sejak setahun itu saya sudah lebih banyak pasien yang dengan asuransi. Saya pun sudah banyak masuk keluar. Oh, ini kelemahannya dia nggak bisa karena ada pre-existing, ada ini. Saya juga bisa ngejelasin ke pasiennya. Jadi itu dokter lagi-lagi pelajarin lagi tuh ya. Karena tadi dokter memang ngambil pribadi juga. Nah, pertanyaan saya nih, banyak kan saya sih ketemu lah beberapa dokter yang akhirnya mereka tuh nggak mau buka asuransi karena dengan pertimbangan saya punya rekan sejawat. Benar nggak dok kayak gitu dok? Iya, zaman dulu sih mungkin hal itu benar. Cuman yang jadi masalah adalah taruhlah rekan sejawat. Biaya rumah sakit tuh nggak cuma rekan sejawat. Taruhlah misalnya jasa medis operasi itu paling cuma komponen cuma 30% loh kadang-kadang. Dari semua total biaya operasi. Termasuk misalnya sewa ruang operasinya, alat-alat operasinya, alkes habis pakainya, belum perawatannya dan obat-obatannya yang biasanya juga belum cek labnya ya. Ada ajaib juga ajaib. Ronsen, CT scan, MRI itu gede banget. Itu gede ya. Untuk penunjang sama obat-obatan tuh juga cukup tinggi. Jadi sebenarnya ya itu sih yang bisa jadi bahan pertimbangan sih. Jadi dokter pun terbantukan sama asuransi ya waktu pas COVID ya? Iya pas COVID. Istri sama saya sendiri pun dapat. Nah, pas itu tahun berapa dok waktu pasnya saya fotoin? Awal yang serangan keduanya deh kalau nggak salah, pertama apa kedua? Pertama kena ya, serangan pertama. Waktu pas saya fotoin, setelah itu nggak lama saya fotoin itu ulang tahun anak. Iya. Itu ngeri kan itu. Oh iya. Nah jadi gue juga fotografer ini, dokter Dira juga. Waktu itu kan bini udah jatuh cinta sama tonnya. Terus, aduh, waktu itu kan gue bilang ke dia lah, waktu dia mau merit. Waktu itu gue pertama mau merit ya dok ya, pas mama masuk itu ya, mau merit, terus gue tawarin kayak, mau nggak dok, sini gue bantuin deh foto kan, kayak gue ada utang budi kayak nggak enak lah, kayak bantuin deh dok, yuk gue fotoin yuk, gitu kan. Oh pas meritnya berarti? Enggak, waktu itu. Pre-hamil, apa sih namanya? Maternity. Nah, itu jadi itu gue pengen banget fotoin dokter Dira lah waktu itu kan ya. Cuman kebetulan dia udah punya vendor, nah terus akhirnya gue lost tuh, kontak-kontak doang gitu kan. Dokter butuh buat maternity. Dari situ gue mulai bantu foto segala macam. Kebetulan istri dokter Rike juga cocok nih gitu, ya udah akhirnya pakai yang baptis waktu itu ya. Iya, baptis. Terus ulang tahun anak, ulang tahun lagi. Jadi fotografer keluarga lah. Terus sempet gue kayak vakum, bilang dok, sorry nih, gue udah vakum, gue jual semua kamera. Emang pas lu vakum itu. Iya. Dan gue udah vakum, gue bilang dia, dok, gue refer ke temen. Nggak tahu dia pakai siapa waktu itu deh, gue lupa refer ke siapa. Iya, tapi jujur tuannya beda. Itu ya tes lah. Nah oke, jadi dokter pokoknya intinya pro juga sama asuransi karena dokter sendiri pakai dan keluarga pakai dan sudah terbantukan. Akhirnya dokter ngerti klausul-klausulnya dan akhirnya itu juga dokter terapin ke pasien-pasien dokter. Which is itu sebenarnya pasien tuh sangat-sangat terbantukan loh dok. Maksudnya ketika Yulia ngomong itu ke saya, oh dokter Dira ternyata ada poin plus lagi nih gitu kan ya. Mungkin banyak juga dokter-dokter di luar sana juga melakukan hal ini. Pasti banyak dok, karena informasi sangat sangat luas bertebaran kan ya. Pasti mereka pun akan banyak membantu. Cuman menurut saya itu poin plus sih ya. Kalau misalkan seorang dokter itu bisa memberikan, nggak cuma sekedar memberikan obat, memberikan kesembuhan buat pasiennya, tapi juga dia membantu dari segi proteksi finance. Ada gitu lagi loh. sih satu poinnya yang enak. Kalau misalnya kayak dokter gini ya, dapat pasiennya tercover asuransi yang full protection. Enak sebenarnya dokter. Kenapa? Karena apapun yang dia mau cari tahu, apapun yang dia mau periksakan, bisa dilakukan ya nggak dok? Iya, karena kita nggak mengeluarkan dana pribadi, pertimbangan kita mungkin akan lebih light. Benar nggak? Kalau kita keluarin dana pribadi misalnya nih, dokter bilang MRI waktu itu ada EMG ya segala macam. Itu mahal tuh MRI, mahal banget. Mungkin nggak terlalu, tapi waktu kita harus ngeluarin dana pribadi ratusan juta, angka 2 juta itu akan matter. Jadi kita akan mempertanyakan balik dong ke dokter. Dok, perlu nggak? Gitu. Nanti dokter pasti akan balik, ya terserah. Cuma ini gini. Nah, tapi kalau kita tercover asuransi,
ya kan? Waktu dokter bilang ini deh dicek deh, kamu ada keluhan ini, cek deh MG. Apa yang kita omong? Oke dok, ya kan? Lakukan yang terbaik dok pokoknya. Betul. Pakai semua yang terbaik. Itu. Jadi sebenarnya asuransi enak buat pasien, enak buat dokter juga. Karena Benar, dokter menegakkan diagnosa yang lebih mantap. Iya lebih mantap dan lebih cepat otomatis. Iya, Ya kan lebih cepat kan Gitu. jadinya kan. Jadi maksudnya bener-bener aku sih bilang ke semua orang soal asuransi ini, maksudnya ya lo enak, duit lo aman, dan satu hal lagi, lo bisa periksain semuanya semantapnya gitu. Iya. Tanpa lo diskualifikasi nih, ini nggak usah deh, mungkin nggak apa-apa, ntar aja. Tapi kalau kita tercover dengan asuransi, kita aman. Ya. Apapun yang dokter rasa perlu, apapun yang dokter rasa penting, curiga lakukan dokter. Langsung ya, pokoknya langsung Betul. kayak pemeriksaan secepatnya segala macam. Jadi otomatis maksudnya Yulia tuh dari dokter pun untuk mengambil keputusan bisa cepet nih. Iya. Ya udah deh lakukan ini gitu kan. Dan Jadi, aku bilang langsung dokter ketahuan. ngebantunya gimana tuh, misalnya dokter nyuruh EMG gitu. Kadang-kadang kan asuransi mempertanyakan kan, kenapa sih ini? Nah dokter tuh balasnya tuh cepat. Oke. Jadi aku nggak ada yang sampai kayak lewat berapa hari gitu. Misalnya dokter bilang hari ini EMG, besok udah tindakan dan udah approval. Berarti kan ini komunikasi antara dokter dengan asuransinya cepat, betul. jalannya cepat gitu, nggak pakai lama pending nunggu gitu. Biasanya tuh yang terjadi lama tuh ini ya dok ya, yang setahu saya dokter dari asuransi kita mungkin buat informasi juga ke teman-teman nih ya. Maksudnya yang membuat lama itu adalah kan dari pihak rumah sakit ke asuransi. Ya kan tektokannya mereka kadang-kadang suka nyangkut antara di rumah sakit atau nyangkut di asuransinya. Sudah dikirim ke asuransi tapi asuransi pun tidak feedback balik lagi ke si rumah sakit. Misalkan sesimpel masalah nomor telepon. Saya telepon nggak diangkat-angkat sama rumah sakitnya. Sampai nah itu fungsi seorang agent itu tuh dia akan mengkoneksi apa namanya? Menjembatani. Ya, menjembatani gitu kan. Jadi kayak mengkoneksi jangan sampai ini ada miss di mana nih. Nah, cuma kadang-kadang ya dok ya, dokter kalau misalkan, saya pengen tahu dari dokter deh, ketika kadang-kadang rumah sakit itu butuh approval tanda tangan dari dokter nih, untuk disampaikan ke asuransi. Nah itu dokter kan aktivitasnya sibuk juga nih kan ya, mesti kunjungin pasien, mesti ada operasi gitu kan ya, itu ada timingnya nggak sih dok ketika tanda tangan itu, atau langsung dilakukan secepatnya, gimana tuh dok? Biasanya dok, boleh tahu nggak? Biasanya nih nanti misalnya nih kan kita ngajuin tindakan dari rumah sakit ke si asuransi. Dari yang mengajukan itu biasanya kalau memang rumah sakitnya udah cukup jeli dan mengerti pentingnya nasabah-nasabah asuransi, dia ada dokter khusus yang memang buat ngejawab tektokan dengan asuransi. Jadi biasanya dokter itu yang ngajuin dulu. Ini dari saya bilang, saya butuh pemeriksaan EMG. Terus dokter, saya tulis permintaannya apa aja. Terus dokter itu juga ngeliat, oh ya ini yang kita butuhin. Langsung diajuin ke asuransi via finance juga sih memang. Nah, udah diajuin dari asuransi biasanya nanti kalau ragu atau apa, kalau bagus langsung dijawab ya ACC. Tapi kalau ragu kadang dia nanya dulu. Jadi ada lembar baru lagi yang mesti diisi untuk asuransi. Lembar medis lanjutan tuh biasanya. Itu oleh dokter yang menangani. Nah, itu dari asuransi minta ke dokter yang asuransinya di rumah sakit. Habis itu dokter asuransi rumah sakit akan bantu isi, dan kalau ada yang nggak ngerti, dia biasa akan langsung nanya ke dokternya. Nah itu kadang-kadang ada memang yang pertanyaannya ajaib, dan kita langsung jawab. Ini. Baru kita minta tanda tangan, ada tanda tangan elektronik, itu langsung jalan. Sekarang enak banget. Langsung baris lagi ke sana lagi, ya udah tinggal nunggu. Nah, kalau memang asuransi besar yang baik, biasanya pas lagi proses kirim dan kirim balik, itu biasanya langsung terjawab ada notifikasinya. Ya. Jadi kamu tahu nih sebenarnya prosesnya lambatnya di mana? Sakit. Atau di asuransi. Ya, nah itu tuh. Nah begitu dari ini jawab, terus dia minta nanya jawab, kita jawab lagi. Kadang-kadang tektok bisa 3-4 kali tuh. Terus udah ACC ya, lalu ada kebutuhan jawaban bilang oke, semua ini kita tanggung, silakan dilakukan, kerjakan. Ya udah gitu. Jadi sebenarnya tergantung si dokternya juga sama rumah sakitnya juga. Kalau sistem itu berjalan bagus, lancar. Nah itu dokternya maksudnya dokter asuransi atau dokter yang menangani pasien? Dokter yang menangani, ngasih rujukannya bagus kata-katanya. Iya, dokter yang menangani sebetulnya. Dokter yang menangani. Dokter yang ya tim dokter asuransi dari rumah sakit juga. Gitu. Oke. Jadi waktu pas kejadiannya si Ronald ini itu lumayan cepet ya tempokannya. Gue nggak pernah merasakan menunggu tindakan.
Nggak pernah. Jadi kadang-kadang pun pagi dokter suruh apa gitu ya, jam 2, jam 1 udah langsung jalan. Udah langsung tindakan, cepet banget. Dan bener-bener kayak ya aku sih karena pengalamannya baru di Gerak Kedoya ya, puas banget sih, cepet banget ya. Ini pengalaman pertama kali banget nih Jujur di keluarga. Siloam. Oh, udah pernah Dulu juga. Siloam. Kalau kecelakaan Dulu Lumayan ya. sering. Tapi kalau kecelakaan ya baru ini amit-amit jangan ada lagi ya. Enggak ya, kalau misalkan untuk kayak rumah sakit. Ya sakit kalau tuh opnam ya udah sering banget lah ya bolak-balik udah ada ya. lah ya. Dulu mah sering Siloam. Cuman ya karena aku berkali-kali kehilangan orang di Siloam, jadi aku Traumatik. Pamali. Bukan karena rumah sakitnya ya. Iya, Bukan karena rumah sakitnya, bukan Mentalnya, sebenarnya. ya. Mentalnya udah nggak siap. sama kok, gue juga. Jadi Gue juga sama iya, jadi kayak kita baru ke Siloam aja udah nightmare Iya, gitu rasanya. iya. Bukan karena dokter atau rumah sakit atau apa, no. Tapi Keinget. ya itu recall. traumatik karena berkali-kali gitu. Padahal kita dokter anak lu di Siloam. Di negara. Dokter Victor. Aku pro banget dokter Victor. Gila banget Very pokoknya. nice. Wah, banget Iya, banget. iya. Dulu Jadi selalu nyari dokter Victor ke rumah, ke Siloam, begitu dokter. it's the best dokter, bener-bener Victor. Iya, Wah, iya, iya. Karena kalau nggak bisa dipungkirin tuh, kalau sosok seorang dokter itu udah namanya udah terkenal, udah apa ya, udah nempel juga di kita, udah pengalaman baik, biasanya cocok-cocokan memang. ya udah pasti udah otomatis keluar namanya itu. Iya, Mau dia dimanapun kita samperin, ya kan, biasanya gitu kan ya. iya, betul. Iya. Dari anak baru lahir sampai anakku sekarang 21 tahun. Terakhir demam berdarah umur 18 masih anak-anak kan. Aku bilang 18 masih anak-anak nggak masih oke dokter Victor. Oh gitu ya, itu Iya. remaja dok, gimana dok? Nah, 18 anak-anak sampai 18. Dulu pas saya belajar saya pikir juga di bawah 16 sampai di bawah 12 malah. Begitu baca WHO punya di bawah 18. Di bawah 18. Oh. Dan pernah saya dapat pasien, kita operasi nih, kecelakaan motor. Ayo, nggak bisa dok, kenapa? Anak-anak dok, perasaan dewasa kan 17 tahun. Oh iya. Oh jadi 18 Iya, itu masih di anak bawah lagi ya, 18. 18 ke bawah Belum pokoknya. nyentuh 18 itu anak. Ini informasi Kawan. lagi. Betul. 18 tahun ke bawah berarti masih bisa ke dokter anak ya? Iya, masih. Oke, Jadi waktu lucu itu banget. Marva 18, belum 18 berapa bulan kemudian baru 18 dia demam berdarah, aku langsung dokter Victor. Oke. Nah, terus menariknya ya udah tadi Dokter Diro tahu nih ya. Jadi sudut pandang Dokter Diro terhadap asuransi, kenapa dia pro, terus sama juga kenapa dia sangat tahu prosedurnya, kita tahu Ya. semua nih tadi kita udah bahas. Ya. Nah, tapi selain itu Dokter Dira pun tuh jadi tuh gue lucunya tuh kita nggak bisa pungkirin lah zaman sekarang tuh nggak ada angin, nggak ada hujan tuh pokoknya kayak lu kecelakaan. Ada juga orang yang kena sakit lah, banyak banget lah. Iya. Udah kanker, ada Iya. jantung, ada stroke. Paling banyak sekarang yang gua tanganin ya stroke. Yes. Nah itu gue kalau ketika udah pasien stroke pasti langsung gue Dokter Dira. langsung Dokter Dira, langsung gue refer ke Iya. Dokter Dira. Coba deh ke Geraha Kedoya gitu Kita tuh Dokter Dira. marketing light loh. Untuk dokter Dira. Nanti kita terima kasih sama Dok. Kita semua dok. Nah jadi gue tuh setiap kali kalau berhubungan sama syaraf pasti gue refer ke dokter yang gue kenal. Yes. Karena gue tahu gue ini on the right person nih gue ini refernya. Terus termasuk baik itu dia Dokter Dira gini, dia tuh nanya, Michael ini orangnya sudah punya asuransi atau belum? Terus kalau misalkan, nah ini ada base-nya nih. Kalau belum ada asuransi, lu bawa aja ke kolom Iya, Iya, kalau ya dia. kan, which is ada BPJS. Iya, BPJS. Di situ nanti bisa juga dokter yang bantu gitu Iya. loh. Nah itu maksudnya udah solusi lagi kan lain Yes. kan. Iya. Dia udah preventif nih. Dia kasih tahu ke gue. Jadi ketika gue udah mulai ke pasiennya, gue tanya ada asuransi nggak gitu. Kalau ada asuransi coba Geraha Kedoya rumahnya di mana. Kalau nggak ke Columbia gitu kan ya. Columbia bener kan? Iya, kalau Iya. dia belum. Nah kalau misalkan dia bilang nggak ada asuransi, ya udah BPJS ke Columbia aja. Nanti coba cari Dokter Dira gitu. Biasanya gue refer seperti itu. Sebatas itu dok. Tapi kalau pertimbangan mereka kadang-kadang kan pasien itu kan ada pertimbangan dari keluarga, pertimbangan jauhnya Iya, rumahnya jauhnya. gitu kan ya. Ada itu semua tuh kadang-kadang. Jadi gue lepasin kalau udah kayak Iya. gitu. Soalnya gue termasuk orang yang paling jarang merefer dokter. Kecuali gue sudah mengalami sendiri. Iya, iyalah. Ya kan ya? Pasti, Ya kan pasti gitu dong. Kalau misalkan gue berdasarkan omongan orang doang Iya. nih, omongan orang doang, gue biasanya gue hold buat diri gue doang. Kalau misalkan ada nasabah gue nanya gitu kan,
Mike, gue mau ke dokter mata nih, pakai dokter siapa ya? Gue bilang, saya sih biasanya saya dengar ada dokter ini bagus, tapi saya nggak tahu ya Om Tante, coba mungkin boleh ditanya-tanya lagi ke kerabat, ada nggak gitu. Biasanya gue refer gitu tuh, gue nggak pernah mau sebut nama. Karena kalau sebut nama, salah gue sebutin, dia nggak cocok, gue yang kena gitu kan. Nah cuma ketika gue menjalankan dan sudah berhasil, itu jadinya, dan tambah lagi ada portofolio lain nih, Ronald gitu kan ya, berhasil juga, jadi kayak, ya udah gue makin berani gitu. Makin beban nggak dok? Emang kerjaan ini. Urusan benar gitu. Tadi gue pikir dia, waduh ini kita beban nih gitu kan ya. Paling tenang. Iya, paling tenang. Nggak ada buka panik. Karena dokternya tenang banget, jadi Semua kita dokternya. jadi nular gitu. Iya. Nah, timnya dokternya semua Iya, ini. tapi jujur ya waktu pas kejadian itu kan ketemunya dokter Dira, terus dokter Sigit, terus dokter Handriadi. Terus waktu itu dokter anestesinya saya lupa ya, karena kan dokter anestesi kan selalu dokter yang standby gitu kan. Nah ini empat-empatnya semua, maksudnya ya masih terbilang muda, terus ngomongnya enak, neranginnya enak, nggak bikin panik, jadi kayak lumayan mengcover diriku yang sangat berantakan waktu itu. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya tenang gitu. Nah, dokter Dira waktu itu tenang, bilangnya nanti buka tempurung, nanti kemungkinan bisa ditutup lagi kalau nggak ada apa-apa. Jadi kayak oh iya, jadi masih berharap oh iya ini aman. Walaupun akhirnya ternyata tempurungnya mau nggak mau ya dok ya. Iya, tapi maksudnya at least waktu menunggu proses operasinya nggak sampai berantakan gimana gitu, nggak sampai stres banget. Stres sih. Stres. Kayaknya sampai nangis waktu itu. Wah, jangan ditanya. Dok, kalau usahakan nanganin pasien sampai nangis gitu gimana dok? Ada perasaan kayak terenyuh juga nggak sih dok? Kayak Dokter lihat nggak ya, aku teriak-teriak waktu itu. Kan dokter, ya enggak, karena dokter bilang gini, ini mesti cepat nggak dok? Oh iya mesti cepat. Terus tunggu apa lagi dok? Kalau gitu Digas. Terus dia pelajar. Oh ya udah oke. Enggak, dokter bilang ya dicek aja dulu, maksudnya ini. Masih bisa tunggu dok? Iya masih, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak, tapi kan pas gue tanyain mesti cepat, dokter bilang, oh iya mesti cepat itu kok masih nyantai-nyantai gitu maksud gue. Maksudnya Ya, dokter harusnya lebih tahu kan. Iya, jadi maksudnya karena panik ya dok. Iya kan mesti cepet nih. Terus ini kenapa nggak dikerjain gitu? Ternyata suruh cek ini dulu. Intinya yang bisa ya akhirnya kita tahu nih ya, yang kita lurusin tuh kenapa bukan asuransi, kenapa rumah sakit itu bukan yang bermaksud untuk lama, tapi sebenarnya tuh dari dokter pertama sudah lihat dari klinisnya dulu. Klinisnya masih aman, dipantau masih aman. Oke. Setelah itu dipersiapkanlah kayak ruangan operasi, dan mungkin dokter-dokter lainnya juga perlu tahu kan, anestesi lah, dokter paru lah, dokter jantung mungkin perlu tahu semuanya. Jadi itu yang nyebabin mungkin sedikit butuh waktu. Nah, jadi dan mungkin komunikasinya juga Iya komunikasinya nyampe Benar sih, penting banget komunikasi ya. Maksudnya kita kalau dengar dokter ngomong itu kan udah kayak dengar Tuhan ngomong. Bener sih. Jadi bener kan. Jadi kata-kata apapun tuh tahu berat nggak lo dok? Tuhan yang ngomong lo gila. Telan gitu. Jadi kayak istilahnya kan ngomong apa nggak enak dikit aja lu kepikiran kan? Iya, gitu. pikiran. Apapun lah gitu. Istilahnya kan kalau dokter ngomong gini, kalau mau ada berita jelek kan ngomongnya gini, ada berita jelek, ada berita bagus, mau yang mana duluan gitu. Itu gue pengen sebel kalau ini udah paling ngeri ya kan. Nah, jadi tadi balik lagi ya, rumah sakit itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk pasiennya, yang pasti tetap dipantau oleh dokter gitu kan ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin yang tadi Ronald bilang, komunikasi dari seorang dokter ke pasiennya itu juga penting supaya bisa pasiennya lebih tenang gitu kan. Jangan dokternya kayak jadi galak juga gitu kan, bingung juga gitu kan. Di viral kan biasanya viral gitu. Iya. Dokter gini ngomongnya, padahal komunikasi doang. Komunikasi doang salah, maksudnya baik. Iya. Maksudnya baik cuma komunikasinya salah. Serem. Terus tambah lagi juga seorang dokter tuh memang yang diharapkan oleh yakinlah para dokter pun juga sebenarnya pengen membantu pasiennya. Ya kan? Pasti. Tapi kadang-kadang juga ada keterbatasan juga. Makanya dari itu sebenarnya memang pasien juga lebih puas dengan para dokter yang membantu, bukan cuman tadi yang gue bilang di awal ya, membantu bukan cuma menyelamatkan nyawa, tapi juga dari proteksi keuangannya itu juga dia bantu nih, satu dengan asuransi gitu kan, dibantu nih prosedurnya seperti ini, ada loh kalian seperti ini, seperti ini. Membuka wawasan, karena nggak semua orang yang beli asuransi itu ngerti asuransi. Betul, setuju. Bahkan kalau beli asuransi cuma beli doang ya dok, setelah bayar nggak ngerti apa-apa. Awal saya gitu sih. Oh bandel juga ya ternyata ya. Harus baca kan dong, sampai satu waktu kita memanfaatkan itu baru kita ngerti. Biasanya itu selalu. Jadi kan itu perlu, maksudnya ya. Kecebur dulu.
Kecebur dulu, Perlu benar. kecebur dulu. Udah ya dok ya, kecebur ya dok ya. Udah ya. Nah, jangan bandel lagi ya dok. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan moga-moga nih konten yang kali ini, podcast yang kali ini bermanfaat banget ya buat teman-teman ya. Saya rasa cukup aja, Dr. Dira. Terima kasih waktunya. Ronald, Lydia, terima kasih waktunya ya. Thank you. Saya rasa cukup sekian. Bright Space, Generation from Generation. See you.